Di puncak gunung yang diselimuti kabut tebal, sekelompok pendeta dan relawan datang hanya untuk memperbaiki gereja tua, tanpa tahu bahwa mereka sedang membuka gerbang menuju sesuatu yang seharusnya tak pernah disentuh manusia. Mereka membangkitkan Grip, penjaga dunia kelam, dan menghadapi api hitam, bayangan-bayangan tanpa wajah, serta suara tawa dari dalam tanah. Saat semua harapan sirna, cahaya dari langit turun membelah kegelapan, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kepasrahan penuh. Ini bukan kisah kemenangan, tapi kisah pengingat, bahwa cahaya ilahi hanya menjawab hati yang benar-benar menyerah. Dan bila gerbang itu terbuka lagi, apakah cahaya akan turun untuk kedua kalinya? Di atas punggung gunung yang jarang dikunjungi manusia, tersembunyi sebuah bangunan tua yang tampak hampir terlupakan oleh waktu. Gereja kecil itu berdiri di antara rimbunan pohon pinus yang menua, dikelilingi kabut yang tidak pernah benar-benar pergi. Bangunannya terbuat dari batu gunung, berlumut dan lapuk, namun tetap kokoh seolah ada sesuatu yang menjaganya. Dulu, tempat itu pernah menjadi pusat ibadah bagi para misionaris yang menyebarkan kasih dan harapan ke desa-desa terpencil di sekitarnya. Namun sejak beberapa dekade terakhir, gereja itu ditinggalkan karena banyak kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Penduduk sekitar menyebutnya dengan nada takut, rumah Grip. Suatu hari, sekelompok pendeta muda dan relawan dari kota memutuskan untuk mendaki ke sana. Mereka mendengar kisah tentang gereja ini dari seorang biarawan tua, dan muncul keinginan untuk menghidupkannya kembali. Bagi mereka, tempat itu bukan sekadar bangunan, melainkan simbol perjuangan iman yang tak boleh dibiarkan mati. Dengan semangat membara, mereka mempersiapkan perjalanan, membawa perlengkapan kebersihan, peralatan kemah, serta dokumen sejarah gereja untuk direstorasi. Mereka merasa ini adalah misi suci. Tapi, mereka tak tahu apa yang sebenarnya menunggu di atas. Penduduk desa yang mereka temui di kaki gunung memberi peringatan keras. Salah satu tetua menyuruh mereka membatalkan niat itu. Grip tak suka diganggu, katanya lirih. Ia menjaga tempat itu sejak gereja ditinggalkan. Tapi para pendeta muda hanya mengangguk sambil tersenyum, mengira itu hanya mitos lama yang lahir dari ketakutan orang-orang desa. Mereka tetap naik, dengan optimisme yang mulai perlahan terguncang ketika kabut semakin tebal dan suhu mulai turun drastis walau matahari masih bersinar. Tak satu pun dari mereka pernah mendaki gunung dengan aura seberat ini. Perjalanan ke puncak bukan hal mudah. Jalan setapak dipenuhi batu licin dan akar pohon mencuat dari tanah, seperti tangan yang hendak menarik siapapun yang lewat. Seekor gagak besar mengikuti mereka dari dahan ke dahan, matanya merah dan tak berkedip. Salah satu relawan mencoba mengusir burung itu, tapi justru terjatuh karena terpeleset, lalu bangun dengan lutut berdarah. Anehnya, burung itu terus bertengger di atas, seolah mengawasi mereka. Malam pun turun sebelum mereka mencapai gereja, dan mereka terpaksa mendirikan tenda lebih awal. Saat malam tiba, udara berubah. Angin yang berhembus terasa seperti bisikan. Tenda mereka bergetar pelan, dan suara ranting patah terdengar dari berbagai arah. Beberapa relawan mengaku mendengar suara langkah kaki berat di luar, tapi saat dilihat, tak ada siapapun. Seorang pendeta mulai membacakan doa agar mereka diberi perlindungan malam itu. Namun suasana tetap menekan dan tak bisa dijelaskan. Kabut yang sebelumnya putih, mulai berwarna keabu-abuan, seperti asap yang datang dari kejauhan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pendakian dan akhirnya tiba di gereja tua. Pintu besar kayu itu terbuka sendiri saat mereka mendekat, mengeluarkan suara berderit panjang seperti keluhan yang terlupakan. Di dalamnya, debu dan sarang laba-laba menutupi segala sudut. Namun altar tetap berdiri tegak, meski lilin-lilin di sekitarnya sudah lama mati. Mereka mulai bekerja membersihkan area, menyapu lantai, dan mencuci kain altar. Semua berjalan lancar, sampai salah satu relawan menemukan simbol aneh tergurat di dinding belakang altar. Simbol itu tidak tercantum dalam dokumen sejarah manapun yang mereka bawa. Bentuknya seperti mata segitiga yang dikelilingi sayap patah dan garis hitam memanjang. Seorang relawan yang menyentuhnya tiba-tiba mimisan hebat dan pingsan. Mereka mengira dia hanya kelelahan, lalu membawanya keluar gereja untuk beristirahat. Tapi setelah itu, suasana gereja berubah drastis. Lampu senter tiba-tiba mati bersamaan, dan pintu tertutup sendiri. Di dalam, suhu turun ekstrim hingga napas mereka terlihat seperti kabut. Pada malam ketiga, seekor burung mati jatuh dari langit tepat di altar. Tubuhnya gosong seperti terbakar, padahal tidak ada api sama sekali. Mereka semua terpaku. Salah satu dari mereka mencoba menyentuh bangkai burung itu, namun jari-jarinya terasa seperti terbakar es. Ketika dibuang keluar,
Bangkai itu langsung lenyap dalam sekejap, seperti menguap menjadi abu. Tak ada penjelasan masuk akal. Tapi yang pasti, mereka mulai menyadari bahwa tempat itu bukan hanya kosong, ia memiliki penghuni yang tak kasat mata. Rombongan mulai terbagi antara mereka yang ingin bertahan dan menyelesaikan misi, dan mereka yang ingin turun gunung secepatnya. Namun cuaca buruk membuat jalur turun tertutup kabut tebal dan longsoran kecil. Seakan-akan gunung itu tak ingin mereka pergi begitu saja. Mereka terpaksa menetap lebih lama, dan dalam kebingungan itu, suara lonceng gereja yang seharusnya tak berfungsi kembali terdengar. Dentingannya menggema keras dari puncak menara yang sudah hampir roboh. Tak ada yang memanjat atau memukul lonceng itu. Mereka pun mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang membangunkan tempat ini? Salah satu pendeta menyendiri malam itu, mencoba berdoa di dalam gereja. Di tengah doanya, ia merasa seseorang berdiri di belakangnya, tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun bayangan gelap yang tadinya memanjang ke samping kini mengarah ke dirinya. Ia pun bangkit dan berlari keluar. Malam itu, mereka semua tak bisa tidur. Sesuatu telah dimulai. Sebuah kekuatan yang lama tertidur kini mulai bangkit. Dan mereka semua telah membuka pintu menuju sesuatu yang tidak seharusnya dibuka. Pagi berikutnya turun dengan sunyi yang aneh. Tidak ada suara burung atau gemerisik dedaunan seperti biasanya. Udara terasa lebih berat, dan matahari tertutup kabut tebal yang menggantung di atas gereja seperti selimut kelabu. Ketika para pendeta dan relawan keluar dari tenda untuk melanjutkan pembersihan, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka semua membeku. Tanah di sekitar gereja penuh dengan jejak kaki besar, jauh lebih besar dari kaki manusia, dengan bentuk menyerupai cakar yang dalam dan membara, seolah pijakan makhluk itu membakar tanah yang dipijaknya. Mereka mencoba mengikuti jejak itu, yang berputar mengelilingi gereja dan kemudian menghilang begitu saja di antara kabut. Salah satu relawan, Yohan, mencoba mengambil foto jejak itu dengan kameranya. Namun saat ia melihat kembali hasil fotonya, jejak tersebut tak terlihat di gambar. Hanya tanah biasa yang tampak, tanpa bekas apapun. Mereka pun mengecek kamera pengintai kecil yang dipasang di beberapa sudut semalam, namun semua rusak. Rekaman yang tersisa hanyalah gambar hitam putih yang bergetar, lalu muncul wajah samar di balik kabut, mata kosong, senyum lebar tanpa bibir, dan kulit pucat seperti mayat. Wajah itu hanya muncul beberapa detik, tapi cukup untuk membuat semua yang melihatnya menggigil. Itu bukan manusia, ujar salah satu relawan dengan suara gemetar. Seorang pendeta mencoba menenangkan kelompoknya dan mengajak mereka berdoa bersama. Tapi doa itu terasa hampa, tidak seperti biasanya. Udara di sekitar mereka seolah tidak menerima kata-kata doa itu. Salah satu dari mereka merasa tenggorokannya tercekat saat menyebut nama Tuhan, seolah sesuatu menolak kehadirannya di tempat itu. Sore harinya, salah satu relawan bernama Sarah menghilang. Ia terakhir terlihat pergi ke sumber air kecil di dekat lereng untuk mencuci kain altar. Ketika ia tak kembali lebih dari 1 jam, semua orang panik dan mulai mencarinya. Yang mereka temukan hanyalah sisa kain basah yang gosong di ujungnya, tergantung di ranting pohon rendah. Tak ada jejak tubuh, tak ada suara minta tolong. Hanya kabut dan hening yang menjawab panggilan mereka. Malam mulai turun, dan mereka kehilangan harapan menemukan Sarah sebelum gelap. Mereka memutuskan berkumpul di dalam gereja malam itu, dengan lilin dinyalakan mengelilingi altar. Seseorang mencium bau gosong yang samar, padahal tak ada api. Di luar, angin bertiup kuat, membawa suara samar seperti ratapan. Jendela-jendela gereja bergetar, dan pintu-pintu kayu tertutup sendiri satu persatu. Salah satu pendeta mencoba membaca Mazmur dengan suara keras, namun pada ayat ketiga, lilin di dekatnya langsung padam sendiri. Suhu dalam gereja turun drastis, dan nafas mereka kembali terlihat seperti asap. Tiba-tiba, dari dinding belakang altar, muncul semburan kabut tipis. Dari sana, muncul wajah samar yang sama seperti yang terekam dalam kamera. Semua yang melihatnya langsung mundur ketakutan. Wajah itu bergerak perlahan melayang, tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap dengan mata kosong yang menusuk jiwa. Seseorang mencoba melempar air suci ke arah penampakan itu, tapi justru terdengar jeritan nyaring dari udara, dan lilin-lilin kembali padam. Gereja menjadi gelap gulita dalam sekejap. Dalam kegelapan itu, terdengar langkah kaki berat berjalan mengelilingi mereka. Namun tidak satu pun dari mereka bisa melihat sumbernya. Hanya lantai kayu yang bergetar setiap kali langkah itu terdengar. Salah satu relawan mulai menangis dan ingin lari keluar, namun pintu utama terkunci. Para pendeta berkumpul dan saling bergandengan tangan, mencoba mengucap doa perlindungan sambil menggigil.
Entah karena kekuatan iman atau kelelahan, langkah kaki itu akhirnya perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan. Keesokan harinya, kabut belum juga menghilang. Mereka semua sepakat untuk mencari bantuan. Tapi anehnya, kompas mereka berputar-putar tak tentu arah. Jalur turun gunung pun tidak bisa ditemukan. Jalan setapak yang kemarin mereka lalui kini dipenuhi akar dan pohon tumbang, seperti tak pernah ada manusia yang melewatinya sebelumnya. Mereka menyadari satu hal yang sangat mengerikan, gunung ini menolak mereka keluar. Mereka bukan hanya tersesat, mereka terjebak. Dalam keputusasaan itu, mereka menemukan catatan tua tersembunyi di dalam lemari altar. Tulisannya menggunakan bahasa Latin kuno yang sebagian besar telah pudar. Namun dari potongan kalimat yang bisa dibaca, satu frasa menggema dalam pikiran mereka. Saat mata menatap balik dari kabut, jangan panggil namanya. Karena yang menjawab bukan yang kau harapkan. Ketegangan meningkat. Apa sebenarnya yang telah mereka bangunkan di tempat ini? Dan apakah masih ada jalan kembali? Malam turun dengan lebih cepat dari biasanya, seperti selimut gelap yang menelan cahaya terakhir di langit. Para pendeta dan relawan berkumpul di sekitar perapian kecil yang mereka buat di dalam gereja, mencoba mencari kehangatan dan rasa aman. Namun rasa aman itu segera lenyap ketika api mereka tiba-tiba padam sendiri, padahal kayu masih baru dan udara tidak berangin. Tiba-tiba dari arah belakang gereja terdengar suara tertawa lirih, suara yang terlalu dalam untuk manusia tapi juga terlalu hidup untuk disebut gema. Tawa itu mengalir pelan di udara seperti kabut dingin yang menyusup ke dalam tulang. Mereka segera menyalakan lilin-lilin di sekeliling altar, berharap cahaya akan melindungi mereka seperti malam sebelumnya. Tapi satu persatu lilin itu padam, tidak oleh angin atau tangan, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari sudut gereja, muncul cahaya merah menyala seperti bara api, dan dari dalam cahaya itu, muncul lidah-lidah api berwarna hitam. Api tanpa cahaya, hanya membakar tanpa menyinari. Api itu menjilat kursi kayu dan kain altar tanpa membuat asap, namun mengeluarkan bau daging hangus dan besi terbakar. Semua berlarian ke arah pintu, tapi pintu gereja kembali terkunci dengan sendirinya. Salah satu relawan mencoba menghancurkan kaca jendela, namun serpihan kaca justru melukai dirinya sendiri. Darah mengalir deras dari tangannya, dan dalam keputusasaan, ia berseru memanggil nama Tuhan dengan keras. Tapi yang menjawab bukan keheningan, melainkan tawa keras yang menggema dari seluruh dinding. Tawa yang semakin dekat dan menyesakkan dada. Tiba-tiba lantai gereja retak perlahan, dan dari celah itu muncul asap hitam yang menyerupai bentuk tubuh dengan mata merah menyala. Makhluk itu berdiri di tengah gereja, tinggi dan berjubah, wajahnya samar tapi kehadirannya begitu kuat. Ia mengangkat tangannya dan api hitam mengikuti isyaratnya, melingkari mereka yang berdiri di altar. Tak ada yang bisa bergerak, tubuh mereka seakan dibekukan oleh ketakutan. Salah satu pendeta memberanikan diri melangkah maju, mengangkat salib kayu kecil yang dibawanya. Namun salib itu langsung terbakar dalam genggamannya, membuat tangannya melepuh seketika. Jeritan kesakitan memenuhi ruang, namun makhluk itu hanya diam, seolah menikmati penderitaan mereka. Dari balik kabut yang masih mengepung gereja, muncul bayangan-bayangan lain. Seperti tubuh-tubuh tanpa wajah yang melayang pelan di luar jendela, mengelilingi gereja dengan gerakan berirama. Salah satu relawan berkata bahwa ia mengenali salah satu dari bayangan itu. Itu wajah Sarah, yang menghilang kemarin. Tapi wajah itu kosong, matanya hitam penuh dan kulitnya kelabu seperti abu. Mereka mulai menyadari bahwa siapapun yang hilang, tidak pergi. Mereka kembali sebagai bagian dari kegelapan itu. Dengan tenaga terakhir, salah satu dari mereka membacakan doa pengusiran roh jahat. Lidahnya berat, kata-katanya terpotong-potong, dan suaranya bergetar hebat. Namun saat doa itu selesai, makhluk berjubah hitam mendesis keras dan lenyap seketika. Api hitam padam bersamaan. Gereja menjadi senyap kembali. Semua mengira mereka telah selamat, namun dinding gereja kini penuh dengan simbol yang sama seperti yang ditemukan sebelumnya. Mata bersayap patah yang menyebar dari altar hingga ke langit-langit. Mereka tak tahu bagaimana semua simbol itu bisa muncul dalam sekejap. Mereka pun sepakat bahwa tak ada jalan lain selain keluar dari tempat ini, meski jalur masih tertutup. Mereka menyiapkan perlengkapan, berencana menunggu pagi sebelum mencoba turun gunung lagi. Tapi malam itu, suara tawa yang sama kembali terdengar, kali ini dari dalam kepala mereka. Bukan dari udara, tapi seperti bisikan langsung ke pikiran. Beberapa dari mereka mulai kehilangan kendali, menangis tanpa sebab, mencakar tanah dengan kuku mereka, bahkan satu orang mencoba menabrakkan kepala ke tembok. Mereka sadar, makhluk itu belum benar-benar pergi. Ia tinggal di dalam, menyatu dalam ketakutan.
Di luar gereja, kabut mulai bercahaya samar merah. Seolah-olah api hitam telah menyebar ke alam di sekitar mereka. Salah satu pendeta keluar diam-diam dan melihat jauh ke arah pohon-pohon. Semua pohon tampak seperti membungkuk, dan dari langit, cahaya aneh tampak berkedip seperti bintang jatuh yang mundur. Ia berlari kembali ke dalam dan berkata pada yang lain, ia sedang memanggil sesuatu yang lebih besar. Ketakutan bukan lagi tentang grip semata. Kini, mereka mulai percaya, ada kekuatan yang lebih kuno, lebih kelam, dan mereka telah membangunkannya. Pagi tidak datang. Langit tetap gelap seperti malam yang tertahan. Para pendeta dan relawan terjebak di antara waktu yang tak bergerak dan kenyataan yang retak. Mereka duduk melingkar, tidak berkata apa-apa. Semua doa telah mereka ucapkan, semua usaha telah mereka lakukan. Tapi kegelapan di luar gereja, dan di dalam hati mereka, terasa lebih nyata dari sebelumnya. Sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang tak bisa dihentikan hanya dengan cahaya lilin atau suara doa. Sementara kegelapan menyelimuti gereja di puncak gunung, di bawah sana, di sebuah desa kecil yang terletak di lereng, seorang pendeta tua bernama Father Lucas bangun dari tidurnya dengan tubuh menggigil. Ia bermimpi buruk untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Mimpi tentang cahaya yang membelah kabut, api hitam yang melingkar di altar, dan suara tawa yang pernah ia dengar satu kali dalam hidupnya, di tempat yang sama. Dengan langkah gemetar, ia mengeluarkan catatan lama dari dalam peti kayu usang di bawah ranjangnya. Catatan itu berisi kesaksian masa mudanya, saat ia pernah memimpin rombongan ke gereja gunung dan nyaris tidak kembali hidup-hidup. Father Lucas tahu, sesuatu telah terbangun kembali. Ia langsung meminta diantar ke kepala desa, memberitahukan bahwa ada rombongan dari kota yang mungkin terjebak di atas. Warga yang mendengar ceritanya hanya diam ketakutan. Tak ada satupun dari mereka yang mau naik ke gunung itu. Tempat itu bukan milik manusia, kata salah satu pria tua. Itu gerbang yang dijaga oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Lucas tahu ia tak bisa memaksa, tapi ia juga tahu kalau tak ada yang bertindak, maka tragedi akan berulang, bahkan bisa lebih buruk dari yang ia alami dulu. Ia memutuskan untuk naik sendiri, meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu. Dalam perjalanan naik, kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Namun langkah Lucas mantap. Setiap pohon yang ia lewati mengingatkannya akan suara-suara yang dulu pernah mengepung pikirannya. Tapi kini, ia tak datang sebagai penantang, melainkan sebagai saksi. Di tangannya, ia membawa dua benda, salib perak tua yang dulu pernah memancarkan cahaya aneh, dan selembar halaman kitab kuno yang konon ditulis oleh pendeta pertama yang mendirikan gereja itu, yang lenyap tanpa jejak. Sementara itu, di atas gunung, rombongan masih dalam kondisi limbung. Salah satu dari mereka, Haris, mulai berbicara sendiri dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Matanya kosong, tubuhnya menggigil namun terus tertawa kecil. Mereka mencoba mengikatnya agar tidak melukai diri sendiri, namun sesuatu yang tak terlihat merontokkan tali pengikat itu dengan sekali hentakan. Tubuh Haris terangkat beberapa sentimeter dari lantai sebelum terjatuh pingsan. Suhu ruangan kembali turun, dan simbol-simbol di dinding mulai memendar merah, seperti nadi yang berdetak. Tiba-tiba pintu gereja terbuka lebar. Kabut tebal masuk dan membentuk pusaran di tengah ruangan. Dari pusaran itu muncul siluet tubuh tua yang berjalan perlahan, Father Lucas. Para pendeta muda menatap dengan bingung dan lega. Namun Lucas tak langsung bicara. Ia berdiri di depan altar, menatap simbol di dinding dan berkata, "Kalian telah membangunkannya. Grip bukan makhluk, dia adalah penjaga. Yang kalian ganggu bukan dia, tapi sesuatu yang disembunyikannya." Semua diam. Lucas kemudian mulai bercerita. Ia menceritakan bahwa 50 tahun lalu, ia bersama 5 orang lain pernah membersihkan gereja ini. Mereka juga mengalami api hitam, wajah-wajah tanpa tubuh, dan kehilangan 2 dari mereka yang tak pernah ditemukan. Saat itu, hanya setelah mereka berhenti melawan dengan kekuatan sendiri dan mulai menyerahkan seluruhnya dengan ketulusan doa tanpa pamrih, sebuah cahaya turun dari langit, menyapu semua kegelapan dalam sekejap. Tapi cahaya itu tak akan datang bila hati kita masih dipenuhi rasa takut, katanya. Ia datang hanya pada yang tulus dan percaya sepenuhnya. Lucas mengambil salib peraknya dan meletakkannya di altar yang penuh simbol. Salib itu mulai memancarkan cahaya keperakan samar. Makhluk-makhluk dari balik kabut yang tadinya melayang di luar jendela mulai bergerak gelisah. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Salah satu pendeta maju dan berkata bahwa ia siap menyerahkan seluruh keyakinan dan ketakutannya pada Tuhan. Yang lain mengikuti, berdiri membentuk lingkaran di sekitar altar. Mereka memulai doa bersama,
Bukan dengan suara lantang penuh amarah, tapi dengan ketenangan dan kepasrahan penuh. Kabut yang tadinya masuk seperti jari-jari setan kini mulai terangkat perlahan. Simbol-simbol di dinding menyala semakin terang, lalu satu persatu padam seperti bintang yang tenggelam. Api hitam yang sempat berkobar di lantai menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan abu. Haris yang pingsan kini terbangun, menangis dan memeluk temannya, berkata bahwa ia melihat sesuatu besar dan gelap yang kini menjauh ke dalam tanah. Lukas tersenyum, namun memperingatkan bahwa ini belum akhir. Gerbang masih terbuka. Jika cahaya tak turun, kita takkan bertahan malam ini. Ia memerintahkan semua untuk tetap berjaga dan terus berdoa dengan ikhlas. Bukan untuk keselamatan diri sendiri, tapi untuk pengampunan semua yang datang dengan ego dan rasa menang. Karena bukan tempat ini yang harus kita kuasai, tapi hati kita sendiri, ujarnya pelan. Malam pun turun untuk terakhir kalinya di babak ini. Namun kali ini, ada secercah harapan yang menyala di tengah kegelapan. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi mereka tahu, mereka tak lagi sendirian. Malam kelima datang tanpa suara, tanpa bintang, dan tanpa arah waktu yang jelas. Gereja tua itu kini sunyi, terlalu sunyi untuk tempat yang dihuni banyak orang. Detik demi detik terasa seperti beban, dan para pendeta serta relawan yang masih tersisa menunggu dalam diam. Father Lukas duduk di depan altar, matanya terpejam, wajahnya semakin pucat. Ia berkata, malam ini adalah penentuan. Jika yang menjaga gerbang bangkit, maka akan terbuka jalur menuju sesuatu yang tidak pernah seharusnya tersentuh manusia. Semua menatap keluar jendela, di mana kabut mulai memutar, seperti pusaran raksasa di angkasa. Tiba-tiba suara dari dalam tanah terdengar, dalam dan bergemuruh. Tanah di bawah gereja bergetar pelan, dan dari lantai altar yang telah dibersihkan, muncul retakan berbentuk melingkar. Asap hitam tipis mulai keluar dari celah itu, berputar ke udara seperti ular yang bangkit. Dari kejauhan terdengar jeritan panjang, bukan dari manusia, bukan pula dari hewan. Itu suara yang mengguncang jiwa, membuat dada terasa berat dan tubuh lemas. Semua lilin di gereja padam bersamaan, dan dari sudut-sudut ruangan, suara-suara langkah berat mendekat. Para pendeta membentuk lingkaran kembali, mulai membaca doa keras-keras. Namun api hitam muncul begitu saja dari langit-langit, menyambar kain altar dan membakarnya dalam sekejap. Salib perak milik Lukas yang masih tergeletak di atas altar pun mulai memanas, kemudian terangkat sendiri ke udara dan terbakar tanpa api. Salib itu hancur di hadapan mereka, dan saat itu, sebuah sosok besar muncul dari balik celah di lantai. Makhluk hitam berjubah dengan tubuh asap pekat, wajah tak jelas namun bermata merah menyala, bangkit dari dalam bumi. Grip telah muncul, bukan hanya sebagai penjaga, tapi sebagai penguasa. Lantai gereja retak semakin luas. Sebuah simbol besar bersinar merah menyala dari bawah tanah. Mata bersayap patah yang selama ini muncul di dinding, kini terbentuk sempurna dan hidup. Angin bertiup dari segala arah meski tak ada jendela terbuka. Bayangan-bayangan berwajah kosong kembali muncul di sekeliling gereja, merapat, seolah menyaksikan kebangkitan Tuhan mereka. Grip mengangkat tangan, dan para relawan yang mencoba kabur terlempar ke belakang seperti dihantam badai tak terlihat. Tembok gereja mulai retak satu persatu. Father Lukas mencoba berdiri, tubuhnya gemetar. Ia mengangkat tangannya dan membaca ayat dari halaman kitab kuno yang ia bawa, namun suaranya tak terdengar. Setiap kata yang keluar langsung hilang ditelan pusaran udara. Grip menoleh ke arahnya dan melangkah maju, lantai yang diinjaknya terbakar seketika. Lukas pun berseru dalam bahasa kuno, bukan sebagai perintah, tapi sebagai permohonan. Air matanya jatuh saat ia memanggil satu nama, bukan Tuhan, tapi penjaga cahaya. Sebuah nama yang hanya muncul satu kali dalam catatan tua pendeta pertama. Mendadak langit bergemuruh. Petir menyambar di luar, meski tak ada hujan. Pusaran kabut berhenti, dan dari langit, sebuah cahaya putih murni turun perlahan, menembus atap gereja yang mulai terbuka oleh retakan. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi membuat makhluk-makhluk bayangan memekik, melayang mundur dan terbakar. Grip sendiri memekik marah, suaranya menggetarkan langit dan bumi. Ia mencoba menghindar, namun cahaya itu mengejarnya, menempel di tubuh asapnya seperti benang cahaya yang menjerat. Cahaya itu membentuk lingkaran besar di tengah ruangan, memancarkan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Semua yang melihatnya mulai menangis tanpa sadar. Rasa takut mereka menguap, dan digantikan rasa tenang yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Grip meraung terakhir kalinya, dan tubuhnya perlahan menghilang,
berubah menjadi debu hitam yang berjatuhan ke lantai altar. Simbol merah menyala itu memudar dan retakan tanah menutup dengan sendirinya. Namun sebelum semuanya berakhir, satu kilatan cahaya terakhir menyorot langit. Dari sana, tampak bayangan besar melayang di langit malam, bukan makhluk, tapi siluet bersayap yang membentang seperti langit itu sendiri. Tidak ada suara, tidak ada penjelasan. Tapi semua yang melihatnya tahu, itu bukan dari dunia ini. Siluet itu melayang perlahan, kemudian menghilang seperti bintang jatuh, meninggalkan keheningan yang tak bisa dipatahkan oleh apapun. Cahaya dari langit mulai menghilang, dan malam terasa seperti baru pertama kali datang, sunyi, damai, dan dingin. Para relawan dan pendeta terjatuh ke lantai, tak berdaya. Nafas mereka terengah, tubuh mereka lelah, namun hati mereka penuh kelegaan. Tidak ada suara lagi, tidak ada bayangan, tidak ada rasa takut. Mereka hanya saling menatap dalam diam. Father Lukas tersenyum lemah dan berkata, gerbangnya telah ditutup, tapi jangan pernah biarkan kunci itu hilang. Ia memegang dadanya, lalu menunduk dalam doa. Semua mengikuti, tanpa kata, hanya dengan keheningan suci yang turun seperti hujan ringan dalam hati mereka. Gereja itu kini benar-benar hening. Api hitam telah padam. Grip telah kembali ke tanah. Tapi mereka tahu, bukan akhir. Hanya jeda. Karena setiap cahaya yang datang dari langit, selalu datang karena kegelapan lebih dulu muncul. Dan mereka, para saksi, harus menyampaikan cerita ini, agar kelak ketika kegelapan itu mencoba bangkit kembali, dunia tidak lagi dalam keadaan buta. Pagi tidak datang seperti biasa. Langit masih gelap, namun kini tanpa ancaman. Seperti bumi yang baru saja melalui badai besar, suasana di sekitar gereja sangat sunyi. Kabut perlahan-lahan menipis, dan udara dingin berubah menjadi hangat seiring sinar lembut mulai menyusup di balik awan. Para pendeta dan relawan masih duduk bersimpuh di lantai gereja, tak banyak bicara, tubuh mereka lelah, jiwa mereka kosong. Tapi di tengah kehampaan itu, ada rasa damai yang belum pernah mereka alami, seolah dunia telah diatur ulang. Salah satu relawan, Dion, bangkit dan keluar dari gereja. Di luar, pohon-pohon yang sebelumnya membungkuk karena tekanan tak kasat mata kini berdiri tegak. Daun-daun yang semalam berguguran kini berkilau oleh embun pagi. Jalan setapak yang sebelumnya tertutup longsoran kini kembali terbuka. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah cahaya di langit, masih menggantung perlahan, seperti pilar cahaya dari surga, menembus langit gelap dan menyentuh bumi. Tidak menyilaukan, hanya penuh kehadiran. Cahaya itu tak bersuara, namun berbicara melalui rasa. Yang lain pun ikut keluar satu persatu. Mereka memandang ke langit dengan mata berkaca-kaca. Cahaya itu bukan hanya menyinari tempat, tapi seakan menyentuh lubuk terdalam hati mereka, menyembuhkan ketakutan yang selama ini terpendam. Seorang pendeta menangis terseduh, mengingat dosa-dosa yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun, seolah cahaya itu menyingkap semuanya namun tanpa menghakimi. Bukan cahaya yang menyiksa, melainkan yang mengundang jiwa untuk pulang. Father Lukas berdiri dengan susah payah, tubuhnya tampak jauh lebih lemah dari semalam. Ia menatap cahaya itu dengan tatapan lega dan berkata, itu bukan hanya perlindungan, itu jawaban. Ia melangkah pelan keluar gereja, lalu berlutut di tanah yang masih hangat. Seluruh kehidupan di tempat ini sudah dijamah oleh kegelapan terlalu lama. Tapi Tuhan tidak membiarkan semuanya hilang, ucapnya pelan. Tak ada yang menyanggah. Tak perlu penjelasan logika. Apa yang mereka alami terlalu nyata untuk disangkal, namun terlalu kudus untuk didefinisikan. Kemudian sesuatu yang lebih menggetarkan terjadi. Dari dalam cahaya itu, turun partikel-partikel kecil seperti serpihan salju, namun bersinar. Mereka turun pelan, menyentuh kulit tanpa membakar, tapi menimbulkan sensasi hangat di dada. Setiap tetesnya seolah membawa kedamaian, menyembuhkan luka jiwa dan fisik sekaligus. Luka di tangan Dion perlahan sembuh. Haris, yang semalam kerasukan dan tak sadarkan diri, kini membuka mata dengan senyum damai. Aku melihat taman, katanya lemah. Dan suara-suara yang menyanyikan nama yang tak bisa kusebut. Namun ketika semua mulai percaya bahwa keajaiban telah benar-benar turun, cahaya itu tiba-tiba mulai berdenyut. Sekali, dua kali, seperti jantung raksasa yang berdebar perlahan. Awan di atas bergerak, dan suara halus terdengar, bukan bahasa, bukan nada, tapi gema. Gema dari sesuatu yang jauh, agung, dan tidak bisa dipahami akal manusia. Wajah-wajah para relawan menegang.
Mereka merasa bahwa cahaya itu bukan hanya datang untuk menyembuhkan, tapi juga mengingatkan. Ini bukan hanya berkat. Ini juga peringatan. Salah satu pendeta muda, Rehan, berkata dengan suara pelan, gerbang belum tertutup sepenuhnya. Cahaya ini datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi untuk menjaga batas. Father Lukas mengangguk perlahan. Grip bukan satu-satunya. Apa yang kita bangunkan hanyalah ujung dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Jika tidak ada yang berjaga, suatu saat ia bisa bangkit lagi. Semua menatap ke arah gereja yang kini tampak bersih, cerah, dan anehnya utuh. Tidak ada bekas api. Tidak ada bekas retakan. Seolah semua itu hanya mimpi buruk yang dihapus oleh tangan tak terlihat. Namun di dalam hati mereka, mereka tahu, mimpi itu nyata. Kengerian itu pernah hidup. Dan satu-satunya alasan mereka bisa berdiri hari ini adalah karena sesuatu dari atas langit turun memberi batas. Cahaya itu mulai memudar perlahan, seperti tirai yang ditutup kembali. Langit menjadi biru terang untuk pertama kalinya dalam seminggu. Matahari muncul pelan-pelan, menandai hari baru. Tapi rasa hormat dan takut tetap tinggal di dada mereka. Tidak lagi kepada makhluk gelap, tapi kepada kekuatan besar yang membelah kegelapan dan memilih untuk memberi kesempatan kedua. Sebelum turun dari gunung, mereka berkumpul satu kali lagi di depan gereja. Mereka menanam salib batu kecil di halaman, bukan sebagai penanda kemenangan, tapi sebagai tanda bahwa mereka pernah menyaksikan apa yang tak boleh dilupakan. Father Lukas mengambil buku catatan dan menulis di halaman terakhir, cahaya dari langit turun bukan karena kita layak, tapi karena kita menyerah. Dan dalam menyerah, kita diselamatkan. Ia menutup bukunya, lalu menatap mata satu persatu wajah yang masih muda namun telah melihat dunia dari sisi yang sangat tua. Saat mereka mulai turun gunung, kabut mulai naik kembali perlahan. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tirai penutup. Gunung itu akan kembali sunyi, kembali terlupakan, sampai saatnya tiba bagi seseorang, suatu hari nanti, yang akan kembali menaiki jalur itu, dengan niat baik, atau kesombongan yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, gunung akan siap. Dan cahaya dari langit? Ia hanya akan turun, jika yang memanggil benar-benar siap menyerahkan segalanya. Mereka menuruni gunung dalam keheningan yang nyaris sakral. Jalur setapak terasa berbeda dari saat mereka mendaki. Tidak ada gangguan, tidak ada bayangan, tidak ada burung gagak mengikuti mereka. Kabut yang dulunya menyesakkan kini perlahan menjauh, memberi ruang bagi sinar mentari yang lembut menuntun langkah mereka. Namun meski kaki mereka bergerak ke bawah, pikiran mereka masih tertinggal di atas sana, di dalam gereja tua yang menjadi saksi pertempuran antara kegelapan dan cahaya. Tidak satu pun dari mereka merasa seperti orang yang sama saat datang. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh wajah-wajah bingung dan takut. Tak ada yang menyangka mereka akan kembali hidup, apalagi dalam jumlah yang nyaris utuh. Tetua desa memandang Father Lukas dengan mata berkaca-kaca. "Kau kembali dari tempat yang tak bisa disentuh siapapun," bisiknya. Lukas hanya tersenyum lemah dan berkata, "Bukan aku yang kembali. Tapi dia yang mengizinkan kami pulang." Para penduduk mulai berkumpul, mendengarkan kisah para pendeta dan relawan yang selamat, tapi tak semua kata bisa menjelaskan apa yang telah mereka lihat. Kabar tentang cahaya dari langit mulai menyebar. Beberapa tak percaya, menyebutnya rekayasa, atau halusinasi massal akibat tekanan mental. Namun orang-orang yang menyentuh tanah bekas tempat mereka mendirikan tenda mengaku merasakan sesuatu yang aneh, seperti medan tak terlihat yang hangat dan tenang. Beberapa hewan yang sebelumnya menjauh dari gunung kini mulai berkeliaran di sekitar lereng, seolah-olah tempat itu telah disucikan kembali. Tapi Lukas tahu, kedamaian ini bukan untuk dirayakan, melainkan untuk dijaga. Ia memutuskan untuk tinggal di desa dan menulis ulang seluruh kisah ini dari awal, dibantu oleh Rehan dan Dion. Ia ingin kisah ini tidak hanya jadi cerita bisu yang akan mati bersama usia mereka. Ia ingin setiap lembarannya menjadi peringatan, bahwa ada kekuatan yang tak bisa dijangkau dengan pengetahuan dan keberanian saja. Ia tidak menyebut nama Grip secara langsung, hanya menyebutnya sebagai penjaga gerbang, dan memberi kode bahwa siapapun yang mencoba membukanya kembali akan menghadapi konsekuensi yang tak bisa dibayangkan. Namun tidak semua dari mereka memilih diam. Beberapa dari relawan memutuskan untuk pergi ke tempat lain dan menyebarkan pengalaman mereka. Satu pergi ke kota dan mulai berbicara dalam forum-forum teologi, menyampaikan pesan tentang penyerahan, tentang bagaimana cahaya datang bukan karena keberanian, tapi karena pengakuan akan kelemahan. Tapi tidak semua orang siap mendengar pesan itu. Banyak yang menertawakannya, menyebutnya ekstremis spiritual,
atau lebih buruk, penipu yang haus perhatian. Di satu sisi lain dunia, seseorang membaca catatan Father Lucas yang dibocorkan dalam bentuk digital oleh salah satu relawan. Ia adalah seorang peneliti arkeologi kuno yang tengah menelusuri pola simbol mata bersayap patah. Ia terkejut saat menemukan kesamaan antara simbol itu dan artefak yang baru-baru ini ditemukan di reruntuhan kota kuno di Timur Tengah. Tak lama kemudian, ia menghubungi Lucas, meminta izin untuk naik ke gunung. Namun jawaban Lucas tegas, jika kau ingin naik, jangan bawa alatmu. Bawalah hatimu. Kalau tidak, jangan datang. Waktu berlalu. Lucas makin tua, dan gereja di atas gunung tetap dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tapi setiap tahun, tepat di tanggal yang sama saat cahaya turun dari langit, kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan penduduk desa diam di dalam rumah mereka. Mereka tahu, malam itu adalah malam di mana batas antara dunia ini dan sesuatu yang lain kembali menipis. Tapi mereka juga tahu, cahaya dari langit bisa kembali turun jika hati manusia tetap rendah dan berserah. Rehan, salah satu pendeta muda yang paling berubah dari pengalaman itu, akhirnya mendirikan pusat pelatihan spiritual. Ia tidak menyebut apapun tentang gunung, grip, atau makhluk-makhluk itu secara eksplisit. Tapi ia selalu mengajarkan satu prinsip utama, semakin kau mencoba menguasai dunia roh, semakin dunia roh akan menolakmu. Tapi jika kau datang bukan untuk menguasai, melainkan untuk melayani, barulah pintu terbuka, bukan ke bawah, tapi ke atas. Kata-katanya jadi pesan yang hidup di banyak tempat. Namun di balik semuanya, masih ada satu misteri yang tak terjawab. Pada malam sebelum Father Lucas wafat, ia berbisik pada Rehan, waktu aku melihat cahaya itu, aku tahu itu bukan hanya datang untuk menolong kita. Ia juga sedang menunggu. Rehan bertanya, menunggu apa, Romo? Tapi Lucas hanya tersenyum pelan dan menutup matanya selamanya. Dan sejak saat itu, Rehan tahu, kisah mereka belum benar-benar usai. Cahaya mungkin telah turun. Tapi sesuatu, di balik kabut, masih memandang, dan menunggu alasan untuk turun lagi. Kisah ini mengangkat perjalanan spiritual yang luar biasa dari sekelompok pendeta dan relawan yang awalnya hanya berniat memulihkan gereja tua di atas gunung, namun tanpa sadar membangkitkan kekuatan kuno yang telah lama tersegel. Mereka menghadapi kengerian supernatural berupa makhluk penjaga gerbang bernama Grip, simbol-simbol terkutuk, dan api hitam yang membakar bukan hanya benda, tapi juga jiwa. Dalam ketakutan dan kepasrahan total, cahaya dari langit turun bukan sebagai hadiah atas keberanian, melainkan respons atas kerendahan hati mereka. Cahaya itu menyelamatkan mereka, namun juga mengingatkan bahwa batas antara terang dan gelap selalu rapuh. Gereja akhirnya menjadi monumen bisu dari peringatan suci bahwa kekuatan ilahi tak datang untuk ditantang, melainkan untuk diterima dengan tunduk dan iman yang tulus. As. Chat G.